Oke, mungkin di video kali ini kita mau apa ya, disebut bore up. Nah, ini ya masih spek standar juga ya, bisa juga disebut bore up karena motor MX itu kan cc nya cuma 135 ya, 35 atau 32 ya. Jadi rencananya motor ini mau dinaikin spek jadi 150 cc dan melakukan penyesuaian seperti porting, terus penggantian camshaft agar motornya semakin agresif ya untuk dipakai harian. Yang punya motor ini itu nggak mau kalah sama anak-anak Samori, jadi motornya pengen agresif, pengen bertenaga, walaupun dipakai kesehariannya itu ke kandang sapi, tapi bukan buat ngarit juga. Buat yang pengen tahu lebih jauh seputar mesin ini ya, simak terus. Oke, selamat kembali lagi bergabung di channel ini. Di video kali ini kita mau masang block fiction ke MX New ya, MX New yang 5 speed, bukan MX King, ini MX New. Di MX New itu menggunakan fiction, block fiction, itu PNP, enggak seperti di MX lama ya, MX All. Itu kan harus bubut di area ini, kalau MX All itu harus dibubut ini. Kalau MX New itu langsung PNP, jadi tinggal pasang, otomatis motor ini jadi 150 cc ya, tapi spare originalan. Kenapa nggak pakai yang aftermarket atau apa ya, yang produk-produk yang udah racingan? Karena yang dicari itu kawetan. Piston MX ini, piston MX Fiction itu terkenal awet karena benar-benar forging. Yamaha sendiri bisa mengklaim garansinya itu sampai 5 tahun, bawaan dari mesinnya itu 5 tahun ya. Untuk motor barunya itu diklaim bisa bertahan selama 5 tahun. Pistonnya itu benar-benar forging dan kuat, sudah kuat, awet, ringan lagi, cakep. Pokoknya untuk motor MX ya saya saranin pakai yang Orient Fiction aja, lebih rekomen. Udah dihasil, pistonnya forget dan awet. Setelah kita mengganti piston ini, kita melakukan porting ya. Jadi portingnya itu saya coba 85% dari diameter klep, karena MX juga klepnya kecil ya, nggak perlu gede-gede banget karena untuk harian biar nggak hilang tenaga, biar nggak ngempos. Noken asnya kita pakai yang custom. Oke, noken asnya yang custom, dia memiliki overlap kurang lebih 2 mili karena motornya kebutuhannya untuk harian, supaya nggak ngempos juga di RPM rendahnya ya. Nah, kurang lebih itu overlapnya 2 mili ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, ya udah keangkat sedikit. Overlapnya 2 mili dan ini aman, walaupun si pistonnya nggak dicoak, masih aman untuk MX. Porting udah, noken as custom. Per klepnya juga diganti ya, per klepnya diganti karena motor MX ini kalau menggunakan noken as custom, motor MX itu biasanya gampang floating. MX Fiction itu gampang banget floating, jadi harus mengganti per klep supaya bisa meredam floating ya. Jadi per klepnya diganti yang lebih keras biar kuat di RPM tinggi. Rawan banget kalau MX, saya udah sering banget modif MX ya. Dulu itu modif MX kalau per klepnya nggak diganti, jadi kalau digas floating, RPM naik. Di saat RPM tinggi itu dia mudah banget floating. Mohon maaf ya videonya di skip sebenarnya karena ngirit waktu juga, biar nggak terlalu panjang durasinya.
Oh ya, untuk durasi noken asnya sendiri 250 derajat, kurang lebih 250 derajat dia. Untuk in opennya itu kita menggunakan 15 ya. Untuk in opennya 15, close nya dia berada di angka kurang lebih di angka 55. Untuk X nya sama kebalikannya, jadi biar motornya itu masih punya power ya di RPM rendah itu, biar nggak terlalu ini. Soalnya pistonnya masih menggunakan standar, dia masih kompresi standar pabrik, cuman agar enak dipakai harian aja. Untuk magnetnya sendiri nanti direkomendasiin dulu, kayaknya harus bubut nih, soalnya magnet MX ini terlalu berat, jadi untuk pencapaian RPM nya itu lambat. Cuman menang di torsi, dia kalau udah naik di puncak RPM nya pasti napasnya itu panjang. Tapi kan kalau buat gas-gasan di RPM rendah pasti responnya lebih lambat kalau magnetnya standar ya. Misalkan magnetnya kita bubut, ntar mungkin di next video kita bahas. Untuk yang pengen tahu lebih jauh ya seputar MX ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, kali bisa membantu. Nggak punya kunci momen nih, harusnya pakai momen biar lebih rata. Usahakan kalau buat MX itu packing yang ori, karena MX itu ada apa namanya, lubang-lubang radiator, dan ini juga nggak dilem, langsung PNP kalau yang orisinal ini. Langsung PNP. Jadi tadinya motor ini tuh apa ya, tadinya trouble-nya dari radiator bocor, terus jadi ngerusak ke bloknya apa sernya, pistonnya itu cacat. Ini gara-gara radiator ini ya baret, piston baret, blok baret, dan rencananya sih tadinya mau pakai blok MX, tapi kan tadinya mau pakai MX, cuman kan kalau pakai MX lagi sisi tetap. Sementara yang punya motor pengen bertenaga lagi ya, jadi tak saranin ganti pakai Pixen biar makin jos. Kan jadi 150 cc ya kurang lebih. Oke. Nah, untuk dekompresinya ini kita pasang. Sebenarnya ini nggak ada pengaruh untuk lari ataupun tenaga. Ini cuman membantu untuk setar mesin. Kebanyakan orang dibuang. Nah, kalau dibuang dan ini dibuang, mungkin tujuannya takut kehilangan kompresi. Padahal enggak, karena ini kan memiliki daya sentrifugal. Jadi kalau mesin udah muter itu kan ini kan terpental gini, jadi nggak akan mengganggu ke rocker arm ini dekompresi. Sebenarnya ada minusnya juga kalau dibuka itu, jadi kalau waktu disela motor itu bakalan berat, jadi untuk nyelahnya itu jadi berat. Saya sarankan ini mending dipasang aja kalau buat teman-teman yang mau up MX atau Fiction. Tapi catatan untuk noken asnya ambil yang custom, dan si dekompresi ini masih aman di saat mesin itu telah berputar, jadi dia masih aman, nggak mengganggu kerja rocker arm, dan motormu itu masih gampang di starter mungkin bisa. Jadi kalau kamu lepas dekompresi ini, dilepas, kamu pas saat nyala itu jadi berat. Padahal kalau mesin udah nyala
dia ini udah nggak berfungsi, udah nggak ada gunanya. Itu sih terserah kamu mau dilepas atau mau dipasang, itu sah-sah aja, bebas. Cuman saran saya mending dipasang aja. Soalnya kalau motor harian diselah berat pas di lampu merah mati, keteter kan. Jadi bakalan bikin ribet ya. Jadi itu saran saya. Sarannya itu begitu ya. Usahakan kamu kalau mau di motor itu yang di pertimbangin itu banyak. Jadi usahakan bikin motor sesimpel mungkin dan senyaman mungkin. Nggak usah terlalu ngikutin katanya. Jadi kalau motor itu katanya durasi begini bakalan begini, itu belum tentu. Jadi tergantung isi dari silinder ini, kompresimu berapa, terus durasi noken berapa, portingnya, klepnya, stroke-nya, semua itu ada pertimbangannya. Buat yang mau lebih tahu banyak ya kamu bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya, semua udah saya jelasin, mau dari kompresi ataupun durasi noken, LSA, opo meneh, banyak lagi dah pokoknya. Buat yang pengen tahu lebih banyak, kalian bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Oke, mungkin videonya segini dulu ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Apakah motor ini nantinya bakalan dibubut magnet juga balancernya atau gimana, dan kita lihat aja di next videonya ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, kalian bisa bantu share, dan buat yang ingin mengikuti perkembangan channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.